Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ya. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Silakan mulai dari Ibu Nerliana, dinyalakan mikrofonnya. Ya, silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pastor Paul. Ya. Salam Bapak Ibu semua, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Bilangan 1 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Shedur. Dari suku Simeon, Selumei bin Zurisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim. Dan dari Gamaliel bin Pedasur, dari suku Manase. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahieser bin Amisyadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Demikian, Pastor. Silakan Ibu Vivin. Ya, baik, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan ayat 1 sampai pasal 21 sampai 40. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Ayat 41, jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya, menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Ya, Pak Alto, silakan mikrofonnya. Ya, silakan. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang hendak kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang hidup di dalam agape, yaitu dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, dan selalu berdiakonia, ya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Tema kita pada hari ini adalah Bamidbar, ya, Bamidbar atau padang gurun, ya, atau padang gurun. Kata bilangan berasal dari kata aritmoi dalam Septuaginta yang artinya berhitung, ya. Nah, jadi di dalam Alkitab kita, ya, ayat pertama itu tadi disebutkan di dalam di dalam Alkitab kita yang berbahasa Ibrani itu, ya, bahwa orang Israel dibawa ke padang gurun, ya, bahwa orang Israel itu ada dibawa di padang gurun dan mereka mulai dihitung. Jadi dari mereka ada di Mesir, dibawa menyeberangi Laut Merah, lalu sampailah ke Sinai, dan di Sinai mereka menerima hukum-hukumnya, dan kemudian masuklah mereka ke padang gurun. Ya, itulah perjalanan hidup kita. Dari perbudakan dosa, kita dibaptis di Laut Merah itu, dibaptis, ya. Kita ingat Paulus berkata, sama seperti orang Israel, ya, dibaptis di Laut Merah itu, di Laut Teberau. Kemudian menerima Roh Kudusnya. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan kau akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu ialah Torah yang dituliskan di loh hati kita. Gitu ya. Begitu kita sudah bertobat, dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh. Bertobat, lahir dari air dan lahir dari Roh, maka kita masuk ke padang gurun. Di padang gurun inilah semua sifat-sifat, semua tabiat-tabiat budak kita dirontokkan. Semua orang pasti akan mengalami padang gurun. Tidak ada yang tidak. Nggak ada orang, ini loh, orang ini hoki nih, nggak pernah padang. Pasti masuk padang gurun. Pasti masuk padang gurun. Tidak ada yang tidak. Saya belum pernah ketemu yang tidak. Kalau Anda belum merasakan padang gurun, mungkin belum. Ya, bukannya nggak akan. Nanti Anda masuk. Percaya saya. Berbahagialah yang masuk padang gurunnya di waktu muda. Tapi kalau Anda sudah tua, baru masuk padang gurun, nah, itu dia. Makanya, ya, setia. Walaupun sudah tua pun tetap setia. Wah, kalau Anda masuk padang gurunnya waktu sudah tua, sedih, ya. Tapi kalau Anda sekarang ada di padang gurun, jangan kecil hati. Pak, berapa lama? Iya, tergantung. Kalau kita tegar tengkuk, diputer-puter kita di padang gurun, sampai tegar tengkuknya hilang.
Sampai semua sisa-sisa budak itu, sesuai mental-mental budak kita itu, mental cemen, mental budak, mental kere, mental minta-minta, mental tukang ngutang, mental yang najis-najis, yang suka ini ya, yang suka cari tulang belulang di sampah-sampah tetangga, itu sampai hilang itu. Sampai kapan? Sampai bersih Tuhan dari Anda bisa keluar dari padang gurun. Kalau enggak kan Anda masuk dalam satu padang gurun, diputar lagi, diputar lagi, diputar lagi, diputar lagi. Di padang gurun ini akan terjadi 3 hal. Ada 3 ujian pokok. Selalu ada 3 pokok. 1, Anda akan padang gurun tentang perut, ya, ekonomi, ya. Bolak-balik itu padang gurun ekonomi atau kemiskinan. Ketika Anda ada di bawah garis kemiskinan, ketika Anda selalu kekurangan hidupnya, itu padang gurun. Ada orang yang miskin terus ya, itu karena dia tidak meresponi dengan benar. Coba rubah dengan cara yang lain. Saya tidak berkata Anda disuruh untuk berbuat kriminal atau berbuat dosa, tidak. Mungkin prinsipmu yang salah. Ini prinsip Pak Paul. Saya pantang untuk begini, saya pantang untuk begitu. Selama firman Tuhan tidak bilang begini dan begitu, Anda jangan bikin hukum sendiri. Makanya Anda miskin. Ya, ini prinsip keluarga saya. Saya tidak akan terima uang dari yang namanya broto. Belum tentu. Jangan-jangan broto itu orang baik. Anda hanya dihasut oleh orang lain untuk memusuhi dia. Misalnya ya. Ada banyak hal. Selama firman Tuhan tidak berkata tidak, jangan. Dan firman Tuhan jelas menuliskan yang sebaliknya, Anda jangan pernah sok-sokan dengan prinsipmu. Prinsip hidup kita adalah firman Tuhan. Bukan turun-temurun atau, oh ini ayah saya yang ngajarin. Oh, bukan. Karena ayah kita bisa salah. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Ya, belajar. Tetapi itu padang gurun ekonomi. Dan Anda akan tergoda untuk lepas dengan cara menghalalkan segala cara. Oh, hati-hati. Karena manusia hidup tidak dari roti saja. Ya, tidak dari makanan saja. Ya, tetapi dari rema yang keluar dari mulut Allah. Rema, ya. Di padang gurun Anda akan diminta untuk mencobai. Nah, ya, bukan menguji, beda. Misalnya saya bilang, kalau Anda mau uji, Anda tabur di Yayasan Damaris untuk fakir miskin, Anda cek, Anda akan diberkati. Anda uji, jangan cuma dengar, oh katanya coba-coba, uji. Oh kalau saya kalau nguji sekalian, nggak tanggung-tanggung. Gitu ya. Kalau nguji itu jangan tanggung-tanggung. Gitu. Nah, Anda akan diminta untuk mencobai Tuhan. Ya, misalnya Anda dengan oleh yang paling bodoh itu disuruh kebut-kebutan. Atau Anda melakukan hal-hal yang bodoh, kan nanti Tuhan tolong. Ya, nggak usah pakai masker, nggak usah prokes, Tuhan nanti tolong. Ya, hati-hati. Anda akan disuruh ujian ke Tuhan. Ya, Anda masuk ke Alexis, wah, lihat nih saya kebal dengan dosa perzinahan. Nah, habis. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Ya, wah saya tidak akan jatuh. Ya kan, dalam nama Yesus. Anda sudah diingatkan hati-hati. Oh enggak, dalam nama Yesus saya tolak. Oh bukan. Kalau orang menasihati, Anda jangan tolak-tolak. Anda dengarkan nasihatnya. Nah, pertimbangkan. Tetapi kalau Anda yakin, Anda disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan takut. Karena Tuhan yang suruh. Tapi kalau Anda bukan dari Tuhan, Anda cuma mau ongkrongan, kata orang Tegal itu bilang ongkrongan.
apa itu ongkrongan. Anda suka untuk pamer-pamer, sok hebat, sok ya, dumeh, gampang dumeh. Oh, hati-hati. Kalau Anda, saya mau ini doakan semua orang sakit COVID yang ada di rumah sakit. Kalau Anda tidak punya iman yang cukup, jangan lakukan. Ya, bagi Anda nanti hirup napasnya itu orang-orang kena COVID itu, hati-hati. Tapi di masa-masa padang gurun, hal-hal yang aneh kita dicobai. Ya, di padang gurun itulah semua hal-hal yang aneh-aneh terjadi dalam hidup kita. Anda mencobai Tuhan. Ya, menjajal. Kenapa? Karena jenuh. Kenapa kita mencobai Tuhan? Karena kita marah. Saya ya, saya marah sama Tuhan di padang gurun. Kataan, bersungut-sungut. Makanya jangan bersungut-sungut kalau di padang gurun. Ya, ucapkan syukur. Selalu ada ucapan syukur di padang gurun. Di padang gurun Anda akan ditantang dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Untuk apa? Kaya dengan cepat. Untuk jaya dengan cepat. Itulah padang gurun. Dan ketika Anda jatuh, padang gurun itu akan makin lama. Dan akan makin menyakitkan. Di padang gurun itu semua watak-watak pokoknya dikeluarkan itu. Ya, watak-watak kita yang buruk-buruk itu dikeluarkan. Sampai kita bertobat dan kita bersih. Itu yang terjadi. Sampai kita menang. Karena orang-orang ya yang masuk dalam kerajaan Allah untuk menjadi mempelai itu adalah orang-orang yang dewasa. Makanya kalau Anda baru dibaptis nggak langsung mati kan? Nah, Tuhan mengendaki Anda dewasa dulu. Kalau harusnya orang kalau habis dibaptis langsung mati aja ya, biar masuk surga semua kan. Tapi idealnya kan begitu kan. Dibaptis langsung mati. Tapi masalahnya enggak. Tuhan kasih padang gurun itu, Bamidbar itu ya. Bamidbar itu Tuhan apa nak Bamidbar apa? Kok Bamidbar apa? Judulnya salah nih ya. Kok Dafarim sih. Bamidbar ya nih ya, sorry ya, Bamidbar. Makanya kok salah nih, Dafarim. Bamidbar itu ya. Bamidbar. Nah, Tuhan bawa kita ke padang gurun. Dibersihkan dulu karakter kita, didewasakan di padang gurun. Yohanes Pembaptis ke padang gurun, Yesus ke padang gurun. Semua dibawa ke padang gurun. Rasul Paulus dibawa ke padang gurun. Ya, di padang gurun semua diproses. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang baru bertobat langsung diorbitkan. Hati, ya, hati baru umur tadi Anda bangga kayak piala terus giring-giring kemana-mana. Seumur umur baru menanggung sekali tapi Anda pamer-pamerin kemana-mana digiring-giring. Oh ini bekas Islam nih, bekas Islam. Tiba-tiba di tengah jalan dipersekusi, terus ya syahadat lagi. Jangan ya, jangan. Nah, biarkan dia melewati padang gurun dulu. Jangan dimanja, biarkan dia punya relasi dengan Tuhan beres. Dan Anda juga jangan lari dari padang gurun. Nikmati padang gurun itu, ya, nikmati padang gurun itu supaya Anda juga cepat dewasa di padang gurun. Kalau kita lari dari padang gurun, kita nggak mau, ditunda-tunda terus padang gurun itu. Bagaimana cara nundanya Pak padang gurun itu? Ya Anda lari, ya. Itu masuk padang gurun, kesulitan keuangan, Anda utang sana utang sini, ya kan? Bukannya Anda bertahan. Kalau Tuhan sediakan. Kalau nggak Tuhan sediakan, saya nggak mau utang. Gitu ya. Apalagi kalau masalah cicilan mobil, cicilan mau TV, ya enggak perlu. Ya. Jangan berhutang untuk yang konsumtif, tadi ya, konsumtif yang luksuris ya. Mobil, TV, handphone, jangan pernah berhutang demi itu. Kalau rumah itu namanya kredit rumah ya. Itu cicilannya jauh lebih kecil daripada Anda kontrak. Jadi
itu lebih baik. Tapi kalau cicilan mobil, cicilan jangan. Kalau Anda ya tidak siap jadi Gojek, mobil atau Gokar, ya, Anda tidak siap ojek online itu ya, jangan cicil mobil, jangan cicil motor, beli tunai, ya, berdoa sama Tuhan. Karena cicilan itu kan memberatkan hidupmu, beli tunai, berdoa sama Tuhan. Kumpulin dulu uangnya. Kalau nggak kumpul-kumpul, berarti hidupmu salah. Lawang kamu kudunya dipaksa Pak nyicil. Oh itu cara berpikir yang salah. Nah, itulah cara menunda padang gurun, ya. Dengan hidup ya itu tadi gampang. Nanti kalau Anda lagi repot dikit apa dikit utang mama, utang mertua, utang kakak, utang adik. Nah, kami melewati masa-masa itu ya di hari-hari kami baru bertobat itu ya. Wah, Tuhan ajar kami biasanya kita yang ngasih-ngasih, kali ini kita yang utang-utang tuh gila itu. Nah, tapi benar-benar padang gurun kami melewati padang gurun itu ya 4 tahun ya. Padang gurun. Salah satu caranya menundanya begitu. Nah, tunda tuh makin panjang, nggak masuk. Wah enak hari ini makan. Wah, tapi di padang gurun itu tambah gede, tambah panas. Padang gurun itu ya Anda tunda ketika ada masalah datang. Ya kan, waduh ini urusan polisi, nyogok. Wah itu dia, padang gurun. Jujur kalau memang kita salah, ayo jalanin. Jangan takut, ya. Itu padang gurun juga, jangan kamu tunda kalau memang kita salah. Jangan takut. Itu padang gurun ya. Nah, kalau Anda sekarang ini sedang dalam terlilit hutang piutang sudah terlanjur, ya padang gurun. Anda nikmati, Anda masuk dalamnya dengan rendah hati. Ya, selesaikan dengan cara Tuhan, jangan dengan cara kita. Dengan kerendahan hati. Itu padang gurun juga. Kalau Anda langsung sudah masuk padang gurun tapi dalam hutang piutang terus Anda malas sekali, wah tengkar sekalian. Anda kan tunda padang gurun itu makin panjang. Gitu ya. Tapi padang gurun itu saatnya kita direndahkan serendah-rendahnya. Ya, kita menderita semenderita-menderitanya orang hidup. Itu padang gurun dalam hidup kita. Nah, lalu bagaimana sikap hati kita di padang gurun? Ya, mengucap syukur. Yang bisa kita lakukan di padang gurun adalah mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Makin bersungut-sungut, nanti ada lagi ditimpa masalah-masalah lain hasil sungut-sungutnya kita. Hati-hati ya, di padang gurun itu kita mengucap syukur. Memuji Tuhan. Angkat Yesus baik. Karena janji Tuhan di padang gurun dia akan tetap pelihara kita. Ya. Dia akan pelihara kita dan di padang gurun itulah saatnya kita menaikkan korban yang harum baunya. Kapan lagi Anda mau naikkan korban yang harum baunya kalau bukan di padang gurun? Artinya itu terus menerus ya, itu kayak bencana itu ya. Makanya saat itu, Anda saat ini sedang miskin, di bawah garis kemiskinan, besok mau makan apa aja nggak jelas, pujilah Tuhan, ucap syukur, jangan bersungut-sungut. Sekalipun segala alasan memungkinkan untuk bersungut-sungut, ada ribuan alasan untuk bersungut-sungut, jangan lakukan. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ya, percaya dia buka jalan saat tiada. Oh percaya, taruhkan harapanmu pada guru. Saat kamu lagi sakit, bilang terima kasih Tuhan. Ini saatnya punya hubungan yang lebih lama dengan Tuhan. Kalau nggak sakit di rumah, ya kan kita sibuk. Nikmati. Kalau Anda sedang dalam masalah keluarga, rumah tangga, dengan suami, dengan istri, tetap berdoa. Jangan malah dicerai, cerai saja. Nah, itu bukan padang gurun lagi itu. Anda berarti sudah takonnya kalau wayang itu sudah masuk peti, sudah masuk box. Jangan. Ya, kalau Anda sedang dalam tekanan ya, dengan mertua, ya, dengan menantu, terus belajar berpikir yang positif.
Coba di yayasan ini paling sering itu saya dengar suara omongan yang negatif. Oh ini pasti orangnya pindah gini, pasti presumption itu loh ya, menduga-duga. Padahal orangnya belum tentu begitu loh. Gara-gara diomongin 3 kali, gara-gara dinasihatin 10 kali, menurut terus langsung pikirannya jelek. Itu padang gurun ya. Di padang gurun itu belajar kita punya pikiran yang positif. Anda bayangin orang kepanasan itu orang bisa kesambet. Nah itu kayak orang kesambet, jangan kayak orang kesambet ya. Di padang gurun kepanasan Anda jalan, kepanasan begitu. Jangan kayak orang kesambet terus Anda bisa nuduh-nuduh orang ini, nuduh orang itu. Minum dulu. Nah, minum dulu ya. Namanya kan suka kalau ini kan kalau cuma kurang minum. Cuman kurang minum saja. Jangan pikiran negatif. Pikirkan yang positif. Bukan berarti Anda harus orang sudah jelas-jelas mau maling, itu positif ya enggak juga begitu. Realistis ya. Tapi kita jangan suka nuduh orang. Itu ya, pikirkan yang positif. Di padang gurun itu ya, Anda harus belajar dari orang Israel. Lihat, semuanya dicukupi sama Tuhan. Walaupun 40 tahun kasutnya nggak ganti. Anda nggak usah reka-reka. Akan cari kasut baru. Ada masa-masanya kita memang harus menghemat. Ada masa-masanya kita harus rendah hati, direndahkan orang. Ada masa-masanya kita harus terima pemberian orang. Kan nggak usah malu-malu. Nggak usah gengsi. Ya, nggak usah gengsi. Saya tahu menerima pemberian, apalagi kalau barang bekas itu enggak enak. Udah barang bekas, rusak lagi. Yang buka baju bekas, rusak lagi. Yang ngasih juga tega ya, ngasih baju bekas rusak ya. Yang ngasih juga tega. Nikmati. Semua orang melewatinya. Tenang, nggak cuma Anda. Ada 7 miliar manusia di dunia ini. Mereka semua melewati. Pak itu kaya itu sawang sinawang. Ya, Anda nggak tahu itu kaya itu mobilnya utang apa dapat ngerampok apa dapat apa. Ya, nikmati yang sedikit itu dengan ucapan syukur. Gitu ya, itulah padang gurun, nikmati. Tuhan janji ya, Tuhan akan selalu cukupi, besok akan cukup makan. Jangan takut, doa sama Tuhan. Tuhan akan cukupi. Gereja juga sama. Kalau Anda tahu jemaatnya lagi melewati padang gurun, didatangin, ditanyain, udah makan belum? Aduh, belum Pak Pendeta. Aduh, udah nggak makan berapa hari? Aduh, saya udah makan 3 hari Pak Pendeta, udah nggak makan 3 hari. Anak saya sudah nggak makan 2 hari. Oh iya, oke. Cuma nanya doang. Ya jangan cuma nanya, kasih ya. Mau cuma nanya doang. Saya doakan ya dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan kehidupanmu, Tuhan berikan kelimpahan. Gundulmu peang. Buka dong pundi-pundi gereja. Kasih ya. Kasih. Gitu ya. Doakan penuhi lapar supaya engkau kenyang dalam nama Yesus. Dia masih lapar. Tuh lapar Pak Pendeta. Lapar. Kasihan, kasih makan dong ya. Kirimin beras. Kerjanya gimana? Belum lancar Pak Pendeta. Kirimin beras. Ini itu ya. Habis ini nanti semua orang pada email saya minta diberikan beras. Ini telepon sama Pak Pendeta Jimmy itu. Itu kan koordinator. Jangan minta saya, kan sudah ada itu rekeningnya itu. Itu biar dikelola oleh Pak Pendeta Jimmy. Begitu ya. Kita sendiri yang jadi gereja harus tahu diri. Ada orang di padang gurun. Ya kan? Jangan jadi kayak orang Amalek mau lewat. Enggak boleh, malah dipentungin orang mau lewat tanahnya dia. Ya kan? Itu ingat nggak itu si Joel Osteen itu? Ada pengungsi banjir apa itu ya, dulu mau masuk gerejanya dia, nggak boleh. Jangan, baru ganti karpet. Persis kayak orang orang Edom. Orang Israel kan saudaranya orang Edom dulu kan. Orang Edom kan saudaranya kan. Edom itu kan Esau. Israel kan Yakub, itu kan saudaraan mereka. Jangan lewat, malah dipentungi. Ada yang nambung masjid. Ada orang Kristen pengen jadi Islam. Goblok itu pendetanya juga ya kan. Hati-hati Anda jangan sampai itu. Hati-hati Anda kan
Saat-saat itu Anda akan dihitung sama malaikat, dicatat kebusukanmu. Nanti nggak bisa berkelit, nanti, oh masa ini harus ganti karpet malaikat. Wah, malaikatnya bilang gundulmu peyang ganti karpet. Nah, itu ya, hati-hati. Gereja harus buka pintu, ya. Karena itulah tugas gereja. Nah, di padang gurun juga itu semua. Nah, itu Anda kan terus diberesin. Enggak gerejanya, enggak umatnya, enggak pendetanya. Kita semua masuk padang gurun. Baik kita yang harus menyediakan makanan itu, ya. Baik kita yang harus bergumul. Baik kita yang harus mencurahkan perhatian kasih kita semuanya di padang gurun. Itu semua di padang gurun. Tuntaskan di padang gurun. Karena di padang gurunlah buah roh itu nanti akan keluar. Kita baru tahu Kristennya kita Kristen bener, lahir barunya beneran apa enggak itu di padang gurun. Kalau Anda tidak melalui padang gurun, ya Siliwangi, Sansi, Purianti, Pak Ridwan, siapa lagi itu ya, Pak Imbang, teman-teman yang kemarin baru dibaptis toh, berapa puluh tuh kemarin kita dibaptis. Dari mana kita tahu dia sudah lahir baru apa enggak kalau ngelewatin padang gurun? Padang gurun. Oh saya nggak bisa menghakimi, tapi Anda sendiri yang tahu. Anda sudah lahir baru apa belum di padang gurun itu. Anda semua yang di live YouTube, live Zoom ini. Jangan-jangan Anda sudah 50 tahun jadi Kristen, Anda sendiri melewati padang gurun langsung cepat lagi, langsung mental. Hati-hati. Di padang gurun itulah kita akan keluar. Manusia kita yang sejati, sifat-sifat kita, sisa-sisa budaknya gitu. Jangan-jangan Anda bukan sisa-sisa budak, jangan-jangan Anda masih bermental budak juga. Hati-hati, kita harus jujur sama diri sendiri. Ya, tetapi janji Tuhan, ya, bunga di padang dia hiasi, burung di udara dia pelihara. Jangan takut. Kasutnya tidak pernah usang, pakaiannya tidak pernah lapuk. Tiap hari ada mana tanda puyuh. Yang Anda perlukan hanya mengucap syukur setiap hari. Jangan bersungut-sungut di padang gurun. Kita semua pasti masuk padang gurun. Berhitung, dihitung semua. Anda amati ya, begitu masuk padang gurun, amati, hitung semua berkatmu. Tadi ya, si Om Dika suka nyanyi lagu itu. Hitung berkatmu satu-satu. Hitung. Juga hitung semua. Jangan sampai nanti masuk padang gurun jumlahnya 600.000, ya 600.000 laki-laki keluar dari padang gurun jumlahnya cuma tinggal sepertiganya. Mati semua. Tewas semua, gugur semua imanmu. Hati gereja. Ya, pimpin jemaat untuk melewati padang gurun dengan benar. Nanti selanjutnya kita akan cerita ya tentang padang gurun terus ya. Dalam bilangan ini kan cerita padang gurun terus kan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa untuk buku Pancasila kita ya. Dan untuk proyek diakonia kita. Ini ada Pak Enardo Ejak. Silakan Pak Enardo Ejak.